Halo, selamat sore pemirsa. Di saat BBM langka jadi situasi genting, beragam kebijakan dilakukan demi membuat masalah bergeming. Di kasus lain, polisi gelar perkara tersangka online scamming. Kemudian juga ada fenomena blokir transaksi nganggur di rekening. Bagaimana selengkapnya? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Sopir truk jadi korban pemalakan preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku yang tengah terlelap di rumah kontrakannya. Bos, kita ini ada kawalan, Bos. Nih, buktinya ini, si abang ini. Seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 100.000 kan? Ya udah. Nih, Bang, kita tahu beres ya. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya, di mana harus memberikan uang sebesar Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Video yang diunggah korban pun viral di media sosial. Berapa? Ini ada, Bos. 100.000. 100.000 kan? Tak butuh waktu lama, aparat reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat dan meringkus pelaku saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya. Dari lokasi, petugas mendapati uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi, dan 1 buah alat isap. Kepala penyidik, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Polisi menangkap 11 orang dalam razia penegakan ketertiban umum di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Pak Ogah dan juru parkir liar yang terjaring kemudian dibawa ke panti sosial untuk dibina. Petugas gabungan mengejar sejumlah Pak Ogah dan juru parkir liar saat razia di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Lari pontang-panting, Pak Ogah ketakutan berlari menyeberangi jalan, namun akhirnya berhasil ditangkap petugas. Razia kembali dilanjutkan di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Satu persatu Pak Ogah dan jukir liar yang tengah beroperasi ditangkap petugas. 11 Pak Ogah dan jukir liar tertangkap dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dibina dan dilatih keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan para tersangka online scamming, kita sudah terhubung dengan Kasubnit Jatanras Polres Jakarta Pusat, Ibda Alpino DT Sitompul. Selamat sore, Bang Alpino. Halo. Selamat sore, Bang David. Ya, terima kasih Bang sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Bang, informasinya sedang gelar perkara Bang, kasus online scamming ini. Apa hasilnya Bang? Kalau untuk gelar perkara, Bang David, sekarang status 11 WNA itu pada tanggal 25 Juli 2025 sudah kami serah terimakan kepada kantor keimigrasian Jakarta Selatan, Bang. Oh, jadi 11 WNA ini statusnya apa jadi? Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan, Bang. Karena pada saat kami melakukan penindakan, 11 WNA tersebut
tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Jadi untuk menindaklanjuti kami koordinasi dengan kantor imigrasi Jaksel dan selanjutnya kami serahkan 11 WNA untuk dilakukan pendataan, Pak. Oke, jadi untuk pendataan sementara ini ya. Lalu ini betul kasus online scamming yang digerebek ini ya? Jadi berdasarkan bukti yang kami temukan atau yang ada di lokasi yang ada di rumah kawasan Cilandak, memang kami menduga bahwa 11 WNA tersebut melakukan penipuan online atau online scam. Karena kami menemukan beberapa bukti yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut, antara lain beberapa handphone, iPad, dan alat elektronik lainnya. Begitu juga kondisi di rumah yang sudah disetting oleh 11 WNA tersebut, Bang. Baik, ini kejahatan online scamming ini seperti apa modus operandinya? Jadi dapat kami sampaikan, Bang, kembali lagi seperti yang kami temukan di lokasi. Kami menduga adanya online scam karena kondisi rumah tersebut dibuat atau disetting sedemikian rupa, antara lain pintu jendela dipasang peredam suara. Kemudian ada bilik kedap suara dan adanya background bertulisan Mandarin yang dapat kami artikan. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah Detasemen Investigasi Ekonomi Cabang Wuchang, Wuhan. Jadi tempat atau rumah tersebut digunakan oleh 11 WNA untuk menghubungi para korbannya, baik menggunakan audio call atau video call, dan mengaku sebagai polisi dari Wuchang, Wuhan, dan menyampaikan kepada korbannya bahwa korban tersebut diduga terlibat perkara TPPU. Demikian, Bang David. Oke, baik. Berarti korbannya itu masih orang dari Cina atau WNA di sana atau orang Indonesia gitu? Sampai saat ini kami belum menemukan adanya korban dari warga negara Indonesia atau WNA yang berada di Indonesia. Kami menduga korbannya juga berasal dari RRC atau RRT. Baik, jadi mereka melakukan online scammingnya dari Indonesia, tetapi menyasar orang-orang di RRT atau RRC begitu ya? Betul, Bang David. Baik, siapa yang mengkoordinasi mereka di sini, Bang? Sampai saat ini hal tersebut masih dalam proses penyelidikan kami, Bang, karena memang 11 WNA ini seperti sudah didoktrin pada saat kami minta keterangan, baik kami sudah siapkan penerjemah pun mereka tidak menyampaikan keterangannya sebagaimana yang sebenarnya, Bang. Baik, jadi mereka ini bekerja di sini untuk mengancam begitu ya, dengan kata lain mengancam para korbannya. Nah, korban-korbannya ini sifatnya apa? Mereka melakukan pinjaman online begitu atau judi online atau seperti apa? Kami belum dapat mengklasifikasikan korbannya ini, Bang. Namun berdasarkan dokumen yang ada di lokasi, kami dapat sampaikan bahwa korban ditakut-takuti oleh para pelaku ini seolah-olah korban yang ada di RRC atau di RRT diduga terlibat perkara pencucian uang. Demikian, Mbak. Oke, jadi ini pencucian uang begitu ya. Ini sudah ketahuan mungkin siapa bos besarnya begitu? Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan, Bang David. Kami tetap masih koordinasi dengan kantor imigrasi, Kedubes RRC, RRT, begitu juga Interpol.
Baik, lalu rumah siapa yang digunakan di Lebak Bulus itu? Sampai saat ini kami masih mencari tahu rumah tersebut rumah siapa, karena 11 WNA ini kami duga berada di rumah itu statusnya menyewa atau kontrak. Sudah berapa lama mereka beroperasi, Bang? Berdasarkan dokumentasi atau koordinasi kami dengan imigrasi, antara Januari atau Februari 2025, Pak. Baik, ini tentunya polisi bekerja dengan sangat baik bisa mendapati mereka di sana. Tapi informasinya ini dari mana bisa mendapati mereka di sana, Bang? Baik, Bang. Tentunya kami melakukan penindakan berasal adanya laporan dari warga yang mencurigai kegiatan atau aktivitas yang terjadi di rumah tersebut. Selanjutnya kami melakukan proses penyelidikan, serangkaian tindakan penyelidikan, lalu tanggal 24 kami melakukan penindakan, Bang. Baik, jika kita mengarah kepada TPPU ya, itu seperti apa modus operandinya TPPU ini? Baik, kembali lagi kami sampaikan, Bang. Kami berbicara berdasarkan bukti yang ada di lokasi, Bang. Oke. Ada beberapa dokumen yang kami dapat temukan, itu memang ada, kalau di Indonesia itu seperti surat perintah penangkapan yang sudah ada fotonya, tapi itu dituliskan dalam bahasa Mandarin. Seperti itu, Bang David. Oh, itu resmi dari penangkapan, artinya dari aparatur dari RRC, atau itu hanya tipuan saja, artinya hanya palsu gitu? Ya, kalau kami menduga memang itu hanya dibuat oleh para pelaku, karena di lokasi kami juga menemukan adanya laptop, adanya printer. Jadi kami menduga itu adalah dibuat oleh 11 WNA tersebut. Baik, selain HP, iPad begitu, lalu barang bukti apa lagi, Bang, yang ditemukan di sana? Ya, dapat kami sampaikan, Bang, yang kami temukan, tadi kami sudah sampaikan dokumen, lalu ada pakaian, baju, itu kalau kami menduga adalah pakaian baju polisi dari RRC atau RRT, kemudian ada beberapa perlengkapan polisi seperti kopel, borgol, dan korek api yang menyerupai senjata api, Bang. Oh, jadi mereka betul-betul murni mengancam ya. Tetapi sejauh ini belum ada artinya korban di Indonesia yang mungkin menjadi korban dari mereka. Misalnya nih memang orang Indonesia yang kemudian pernah bekerja di sana atau berbisnis dengan orang dari daratan Cina. Sampai saat ini kami belum mendapat laporan adanya korban yang berada di negara Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan Pak Kapolres pada saat press release, Bang, apabila ada warga negara yang berada di Indonesia yang merasa menjadi korban atas peristiwa ini, kami harapkan dapat datang atau menemui kami di Polres Metro Jakarta Selatan. Baik, terakhir, Bang, ini sejauh ini apakah hanya 11 ini atau ada di tempat lain lagi, di rumah-rumah lain yang mungkin masih disewa oleh mereka? Sampai saat ini kami belum dapat menyampaikan apakah ada lagi atau tidak, karena kalau berdasarkan penemuan kami yang ada di lokasi, hanya 11 orang ini dan di rumah itu saja, Bang. Baik, kalau begitu Ibda Alpino, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Dan kita semoga mendapatkan titik terang juga ya, siapa di balik orang-orang ini yang bekerja di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih, Bang.